3 dia. Calon istriku. Bukan. Maksud papa. Neo itu bandel. Kamu lihat sendiri dia pulang larut malam gini. Papa ingin Neo berubah dan bisa bertanggung jawab dengan dirinya dan juga kamu. Kamu mau kan melaksanakan amanah orang tuamu? Jelas Mario hati-hati. Hampir saja. Bisa-bisanya dia kelepasan saking kesalnya dengan sikap Neo. Kami sudah membicarakannya dengan Mas Neo. Dan aku setuju. Mario menatap Neo penuh selidik. Merasa ditatap dengan penuh curiga seperti itu. Neo segera menyela. Apa sih, Pak? Aku nggak ngomong apa-apa. Dia yang ngomong kalau dia mau nikah sama aku. Asal aku nggak sentuh dia sebelum ditamat SMK. Mario tergelak. Setelahnya dia mengacungkan jempolnya. Bagus, Una. Emang seperti itu seharusnya. Jadi papa nggak perlu repot-perot lagi memberi ultimatum pada lelaki ini. Aruna mengembangkan senyumnya sedangkan Neo menggeram di tempat. Una, kamu punya hutang dengan kita. Bagaimana bisa kamu digendong sama Neo si CEO yang fenomenal itu? Todong Salsabila saat Aruna baru saja menginjakkan kaki di laman sekolah. Hanya kebetulan saja. Mana mungkin kebetulan? Una, dari ributan rakyat Indonesia ini mencari perhatiannya dan hanya Aruna Meidita yang digendong sama Neo. Kamu beruntung banget, Una. Lebay. Sana jauh-jauh. Aku mau baca buku lagi. Tapi serius Una, ada hubungan apa kamu sama CEO tampan itu? Fania yang sejak tadi dia mulai tertarik. Dia malah mengambil buku yang Aruna baca dan menyimpannya. Panjang ceritanya. Intinya nggak ada yang spesial antara aku dengan si sombong itu. Tukasnya. Si sombong yang Aruna maksud adalah Neo. Sejak awal dia tiba di kediaman Pratama. Hanya Neo yang sangat-sangat sombong dan punya tingkat kepedean yang tinggi di matanya. Siapa yang kamu bilang sombong? Aruna tersentak. Bola matanya melebar. Lagi dan lagi pria ini datang ke sekolahnya dan membuat dia menjadi bahan tontonan lagi. Aruna mengembuskan napas sebal. Dia menatap Neo dengan tatapan permusuhan. Mau apa lagi sih? Ikut aku. Ogah. Aku masih ada kelas. Sana pulang. Neo mengepal jemarinya. Beraninya wanita sekecil Aruna mengusirnya. Harga dirinya kembali tergores. Dengan kasar dia mendekati Aruna dan menarik tangan wanita itu. Lepas. Berontak Aruna. Bisa kan kamu nurut aja? Lepas dulu. Enggak. Kamu tuh bisa nggak sih sehari aja nggak ngerepotin aku? Keluh Neo sebal. Apa yang aku lakukan? Mas yang datang ke sini dan Mas yang culik aku. Sekarang Mas salahin aku gitu. Neo mendengus sebal. Diamlah, kita harus fitting baju. Fitting. Aruna rasanya ingin membunuh pria yang masih menarik tangannya ini. Bisa saja mereka fitting setelah Aruna kembali dari sekolah. Dan mengapa pula harus menculiknya di jam sekolah dan membuat dirinya semakin dicurigai? Tatapan para siswi yang memandang tak suka padanya membuat Aruna bergidik. Aku udah bilang jangan ke sekolah lagi. Kamu itu banyak yang kenal. Dan timbul gosip yang gak-gak tentang kita. Aku capek jawab pertanyaan mereka. Gak perlu dijawab. Ucap Neo datar. Enak banget kamu ngomong. Yang mengalami itu aku. Mas. Petik 2. Diamlah. Kamu membuatku pusing. Mas membuatku depresi. Neo memalingkan wajahnya pada Aruna. Menatap gadis itu dengan tatapan tajam. Ngomong lagi kamu. Aku cium kamu sekarang. Aruna sontak menutup mulutnya. Yang benar saja. Apa Neo barusan bilang mau menciumnya? Ciuman pertamanya. Tidak. Dia tidak akan memberikan ciuman pertamanya pada Neo.
Neo tersenyum. Ancamannya mampu membungkam mulut Aruna. Nah bagus. Kan diam lebih baik. Aruna mengumpat dalam hati. Sudah 2 kali Neo menculiknya pada saat jam sekolah dan Aruna yakini besok guru BK akan memanggilnya. Alasan apa yang akan Aruna buat untuk menutupi semua ini? Tidak mungkin dia jujur siapa Neo dan kenapa Neo menculiknya di jam sekolah. Neo benar-benar menyebalkan. Mas, kamu populer. Kok aku cari informasi tentangmu gak sepopuler yang dikatakan mereka? Info yang kamu dapat itu salah. Balas Neo. Enggak. Beneran valid kok. Emang apa beritanya? Tanya Neo tanpa menoleh. Dia fokus menatap jalanan. Tentang hobimu meniduri wanita. Itu masuk prestasi kah? Neo sontak terbatuk. Dari mana kamu dapat berita itu? Banyak bertebaran di internet. Cari aja kalau nggak percaya. Itu berita bohong. Valid kok. Papa mengakuinya. Hah, Papa. Neo sampai menghentikan mobilnya dan bertanya serius. Kapan kamu tanya Papa? Sehari setelah Papa umumkan perjodohan kita. Aku langsung cari informasi tentangmu. Aku tanya Papa dan beliau mengatakan itu benar. Kamu benar-benar. Neo menggeram. Kenapa marah? Jika berita itu salah harusnya kamu biasa aja. Kamu diam atau aku benar-benar menciummu. Aruna mengalah. Dia tidak mau dicium dan dia akan menolak sebisa. Yang bisa dia lakukan. Mereka tiba di sebuah butik mewah. Dari luar saja Aruna yakin hanya kalangan elit yang masuk ke dalam butik ini. Neo berjalan duluan dan Aruna mengekor dari belakang. Setibanya di dalam, Neo langsung memerintah untuk mengeluarkan gaun yang dipesan mamanya. Seorang karyawan muncul dengan gaun putih indah di tangannya. Mana calonnya? Pak Neo. Ini. Tunjuk Neo pada gadis di sampingnya. Ini. Tanya karyawan itu tak percaya. Dia memindai Aruna dari atas hingga bawah. Setelahnya tersenyum kecut. Pak Neo sedang tidak bercanda kan? Apa aku sedang melawak? Dia memang calon istriku. Jadi layani dia layaknya Nyonya Neo. Karyawan wanita itu mengangguk. Dia mengajak Aruna untuk mencoba gaun indah tersebut. Gaun itu memang dirancang dengan ukuran tubuh Aruna. Hingga saat gaun itu masuk dengan sempurna, terlihat indah dan menawan di tubuh Aruna. Aruna keluar dari ruang ganti dengan gaun yang melekat di tubuhnya. Pak Neo, ini calon istri Anda, kata karyawan tersebut. Neo mengalihkan pandangannya. Tadinya dia menatap layar ponselnya berpindah menatap wanita dengan balutan gaun putih di tubuhnya. Untuk beberapa saat Neo tertegun. Sungguh indah dan menawan. Hilang Aruna yang belia. Dia menjelma menjadi wanita yang menawan. Pak Neo. Teguran itu mampu mengejutkan Neo dan tersadar dari lamunannya. Lumayan bagus. Sudah cukup. Bungkus. Titahnya. Aruna sebal mendengar komentar Neo. Lelaki itu tidak memujinya sama sekali. Setelah melepaskan gaunnya, Aruna berjalan lebih dahulu dan menunggu Neo di tepi mobil. Ini, Neo melempar tote bag berukuran besar itu di depan Aruna. Dengan cepat Aruna menangkapnya. Bawa gaunmu. Jangan merepotkanku. Aruna mendengus sebal. Dia memasukkan tote bag besar itu ke bagasi dengan susah payah. Setelahnya kembali duduk di samping Neo. Kita kembali ke sekolah kan? Tanyanya. Siapa bilang? Lah kita mau kemana lagi? Neo tersenyum smirk. Kita akan ke tempat yang membuat kamu mendesahkan namaku dengan kencang. Hah, yang benar saja. Bangsat. Aruna keluar dari mobil itu dan membanting pintu Lotus Black dengan kasar. Setelahnya dia berlari menjauhi mobil Neo. Di dalam mobilnya Neo tersenyum puas.
Aruna benar-benar polos dan dia puas membuat wanita itu sebal setengah mati. Lah, beneran kabur dia. Hei Una, tunggu, bersambung.